Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya Yasin dari SDN Basiri 1. Saya Anissa Damayanti dari SDN Klayan Timur 6. Dan saya Diana Fatmasari dari SDN Pengurus Baru 3. Pada video kali ini kami akan membuat tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Nisa. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baiklah, luar biasa hari ini kesehatannya juga bagus dilihat ya. Jadi hari ini seperti yang akan kita jadwalkan, sebelum melakukan proses coaching, saya sebagai supervisor akan melakukan beberapa perbincangan atau berbicara dengan Ibu terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Baiklah, saya di sini sebagai supervisor untuk proses coaching nantinya. Namun sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada yang akan saya sampaikan berkenaan dengan rubrik penilaian coaching. Iya, Pak. Yaitu yang pertama yang saya sampaikan adalah prinsip tentang seorang coach, yaitu yang pertama adalah tentang kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian adalah memaksimalkan potensi. Dan kemudian juga Ibu nantinya mempunyai kompetensi inti coaching, yaitu yang meliputi satu, present atau kehadiran, yang kedua adalah mendengarkan aktif, tiga, mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Kemudian juga dengan proses coaching, Ibu tidak lupa untuk menerapkan teknik IRTA ya, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi, merencanakan, dan tanggung jawab yang akan menjadi Ibu dalam proses coaching. Bagaimana Ibu? Siap Pak. Oke, luar biasa ya. Oke, sebelum proses coaching nantinya, ada yang ingin saya tanyakan beberapa hal ya. Yang pertama, saya ingin menanyakan dahulu tentang kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Ya Pak, mungkin dalam kegiatan coaching nanti yang akan saya tekankan adalah mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot yang akan saya berikan kepada coachingnya nanti Pak. Oh ya, jadi pertanyaan apa tadi? Mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot yang akan saya lampaikan kepada coachingnya nanti. Iya. Baiklah, kalau begitu untuk lebih spesifiknya mungkin di dalam proses coaching nanti kompetensi apa sih yang akan dikembangkan dalam nanti prosesnya tadi? Yang akan saya kembangkan yang pertama adalah mendengarkan aktif Pak. Karena dengan mendengarkan aktif itu saya bisa menggali apa saja sih permasalahan yang ada dalam diri coachingnya nanti, dan saya berusaha dengan mendengarkan aktif itu pula saya menemukan solusi-solusi yang memang diberikan atau diutarakan oleh coach tersebut. Oke, semoga bisa berjalan dengan lancar ya. Kemudian yang terakhir saya akan menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pembelajaran apa yang Ibu inginkan? Yang saya inginkan adalah pastinya mendapatkan solusi dari percakapan yang saya lakukan nanti antara saya sendiri dengan coach tersebut. Baiklah, luar biasa Ibu ya. Dengan proses coaching ini semoga bisa berjalan lancar. Setelah ini silahkan Ibu untuk melanjutkan proses coachingnya. Namun sebelumnya ada yang ingin saya sampaikan tentang rubrik penilaian ya. Ini sebagai saya supervisi akan menyampaikan. Nantinya di dalam supervisi ini saya akan mencatat ya tentang bagaimana nanti Ibunya mendiskusikan tentang percakapan coaching ini, kemudian tentang kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan, bagaimana bagian kompetensi mana yang akan spesifik nanti Ibu perlihatkan pada saat proses coaching nanti. Mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan. Ada pertanyaan lagi? Cukup Pak. Terima kasih Ibu ya. Sama-sama Pak. Silahkan dilanjutkan untuk proses coachingnya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam Ibu Anissa. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kabar Ibu bagaimana? Kabar saya juga baik. Tadi saya pada saat berpapasan dengan Ibu melihat wajah Ibu agaknya kurang baik-baik saja. Apakah ada yang mungkin Ibu simpan ataupun yang mengganja dalam hati Ibu?
Iya Bu, saya ada sedikit permasalahan di kelas dengan salah satu siswa. Tuh, dari percakapan ini, mungkin apa sih tujuan yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita sekarang? Iya Bu, tujuannya supaya si siswa ini tidak lagi mengulang masalahnya. Jadi dia itu selalu tidak hadir di sekolah pada saat pelajaran matematika. Nah, saya ingin si siswa ini untuk hadir lagi ke sekolah Bu setiap pelajaran matematika. Oh, begitu. Berarti di sini permasalahan Ibu Diana adalah tentang satu siswa yang sering tidak hadir ke sekolah karena pembelajaran matematika ya, Bu, ya? Iya Bu, saya baru sadar tuh ketika melihat presensi setiap hari Kamis ini si siswa itu, saya sebut saja si H ya Bu ya, Iya. dia tidak hadir. Nah, dan teman-temannya bilang bahwa iya Bu, setiap hari Kamis ini si H ini nggak hadir, katanya takut sama pelajaran matematika. Oh, begitu. Mungkin apakah ada hal-hal lain kira-kira yang Ibu Diana tahu tentang anak tersebut, mengapa jadi dia selalu tidak hadir pada saat pembelajaran matematika? Apa ya Bu ya, sebenarnya anak itu rajin Bu, setiap nilai-nilainya yang lain juga bagus. Apalagi untuk pelajaran seperti olahraga dan juga seni, dia tuh selalu bersemangat. Tapi entah kenapa setiap pelajaran matematika ini dia selalu tidak hadir. Oh, begitu. Apakah ada hal lain lagi, Bu, yang Ibu ketahui? Apa ya Bu, apakah dia juga takut dengan saya atau pelajaran matematika itu menakutkan bagi dia? Dan saya juga melihat di setiap bukunya itu selalu ada coret-coretan seperti gambaran-gambaran yang mengindikasi mungkin anak si H ini tidak suka dengan pelajaran matematika. Begitu, Bu. Jadi, beberapa waktu sudah Ibu amati dan Ibu lihat bahwa dengan presensi dan hal-hal yang lain, Ibu Diana sudah mengamati anak tersebut ya, Bu, ya? Iya, betul Bu. Begitu. Jadi, kalau begitu, adakah rencana Ibu Diana untuk melakukan atau mengetahui hal-hal yang memang Ibu Diana ingin ketahui lebih lanjut lagi tentang anak tersebut? Mungkin saya akan memanggil si H itu Bu dan menanyakannya secara langsung kenapa dia setiap pelajaran matematika itu tidak hadir. Begitu. Apakah ada yang lain, Bu, selain memanggil anak tersebut, kenapa jadi dia tidak hadir atau menanyakan segala sesuatu yang memang berkaitan tentang permasalahan yang sedang ada di dalam kelas? Apa ya lagi ya Bu ya, tadi saya ingin memanggil. Mungkin satu lagi saya ingin menanyakan sama wali kelasnya yang terdahulu. Oh, begitu. Itu ide yang bagus, Bu. Adakah yang lain lagi, Bu? Sejauh ini hanya 2 Bu yang saya ingin lakukan. Menurut Ibu, dari skala sampai 10 nih, kira-kira ketercapaian hal tersebut dari 1 sampai 10 berapa ya, Bu, ya? Kalau dilihat dari rencana aksi saya yang pertama tadi ingin menanyakan langsung, kemudian menanyakan sama dengan wali kelasnya terdahulu, mungkin skalanya di 7 Bu. 7, oke. Kalau bisa untuk meningkatkan dari skala 7 itu, apakah ada rencana-rencana lain yang Ibu Diana bisa lakukan? Apa ya lagi Bu ya, sejauh ini itu yang mungkin yang akan saya lakukan dalam jangka waktu dekat ini Bu. Oke, saya sangat setuju dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Diana tadi. Menurut Ibu kapan nih rencananya ingin melaksanakan rencana-rencana yang sudah Ibu utarakan tadi, mulai dari memanggil anak tersebut, lalu ingin berbicara dengan wali kelas sebelumnya, kapan rencananya, Bu? Kalau untuk yang rencana pertama, karena si H itu tidak hadir hari ini, jadi mungkin kalau dia hadir besok, saya akan langsung menanyakannya secara langsung besok. Dan kalau untuk rencana yang kedua, menanyakan kepada wali kelas yang terdahulu Ibu Nima, mungkin ketika nanti pas istirahat, karena beliau kan juga sedang mengajar ya Bu ya. Oke, sangat bagus itu Bu, apa yang sudah Ibu rencanakan dan kapan ingin dilakukan juga sudah segera secepatnya akan Ibu laksanakan. Saya sangat salut dengan Ibu karena bisa memberikan rencana-rencana aksi yang memang bisa dilaksanakan oleh Ibu sendiri. Nanti pada saat Ibu sudah bertemu dengan anak tersebut dan Ibu sudah berbicara dengan wali kelasnya, saya ingin lebih tahu lagi apakah perkembangannya dari level tadi skalanya 7, semoga nanti bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi. Mungkin
apakah itu menjadi tantangan untuk Ibu ataupun ada tambahan lagi untuk rencana-rencana aksi yang lain? Sejauh ini 2 itu saja yang ingin saya lakukan secepatnya, Bu. Dan dengan saya berbicara dengan Ibu ini, saya akhirnya bisa menemukan sendiri pemecahan masalah dengan pemikiran saya. Ternyata dengan bantuan Ibu juga, sharing kita sama-sama, saya bisa menemukan permasalahan tersebut. Berarti perasaan Ibu sekarang agak lega ya, Bu ya? Iya, lega, Bu. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah. Mungkin cukup di sini dulu ya Bu Diana, karena saya ada masih pekerjaan yang lain. Iya, terima kasih Bu Anissa sudah mendengarkan saya dan meluangkan waktunya untuk berbincang. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum lagi nih Ibu Anissa. Waalaikumsalam Bapak. Oke, setelah melakukan proses coaching tadi ya, Iya, saya sebagai supervisor akan menyampaikan beberapa hal lagi. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi, coachingnya sangat bagus ya. Nah, jadi luar biasa. Kemudian di sini saya akan bertanya. Nah, dari proses coaching tadi, hal apa yang sudah Ibu lakukan? Dan indikator ketercapaian apa yang sudah Ibu lakukan saat proses coaching tadi? Ya, tadi pada saat saya melakukan proses coaching, saya melakukan apa yang sesuai dengan rencana awal, yaitu adalah mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Seperti itu Pak. Dan pada saat kegiatan coaching tadi, saya banyak menemukan apa saja yang menjadi solusi dari diri coachee tersebut yang muncul pada saat saya mengutarakan pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut Pak. Ya, luar biasa ya. Dari proses coaching tadi terlihat prinsip coaching yang sudah Ibu laksanakan tadi, bahwa adanya Ibu tadi mendengarkan aktif ya, sehingga dengan mendengarkan aktif tadi muncullah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, bisa menggali potensi dari coachee atau klien. Nah, kemudian juga selain itu juga proses coaching Ibu tadi menggunakan metode Tirta ya. Jadi saya amati tadi Ibu sudah menanyakan tentang tujuan, mengidentifikasi, kemudian merencanakan, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, itu terlihat dari percakapan yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, dari semua catatan yang saya bikin ini, alhamdulillah dari perencanaan sampai realisasinya sudah terlaksana dengan baik ya, sudah memenuhi semua dari rubrik penilaian saya. Nah, dari semua itu terakhir saya akan bertanya, yang untuk berikutnya pertanyaannya adalah, kira-kira nih dari hasil proses coaching hari ini, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan ke depannya lagi? Mungkin yang ingin saya kembangkan adalah kesadaran penuh, Pak. Karena saya pada saat melakukan kegiatan coaching tadi agak tegang sedikit, jadi saya ingin mencoba untuk merilekskan lagi kegiatan coaching tadi dengan cara kesadaran penuh, menempatkan diri saya sebagai coach dan mendengarkan aktif sebagai coach juga, Pak. Ya, kesadaran penuh ya. Ya, jadi mungkin kalau kesadaran penuh ini bisa dikuasai dengan baik, lebih baik dikombinasikan dengan teknik yang lain, bisa lebih bagus lagi untuk proses coaching atau teknik coaching yang Ibu miliki. Siap Pak. Baiklah, kalau begitu semoga bisa bermanfaat bagi Ibu, kemudian jadi bagi orang lain, sehingga teknik atau metode ini bisa berkembang dan bisa dijalankan nantinya di sekolah maupun di luar sekolah. Baiklah, terima kasih Ibu sudah melakukan proses coaching hari ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Pak Yasin. Sama-sama Ibu. Siapa kita? CGP Angkatan 11 Kota Banjarmasin.